Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Mandaku Podcast yang tentunya menarik, menginspirasi, dan memotivasi. Nah, di video kali ini kita kembali lagi di segmen Gemilang Ramadan. Oh ya, perkenalkan namaku Nisa Aulia Humairah sebagai selaku moderator. Dan di sini kita kedatangan narasumber baru. Mungkin boleh perkenalan dulu kali kayak ya Kak buat teman-teman yang di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bilal Fibriansyah dari kelas 10A. Nah, di sini saya sebagai narasumber pada segmen Gemilang Ramadan. Nah, di sini kita sharing-sharing santai aja, Kak. Nah ya, aku manggilnya Kak Bilal aja ya. Ya, boleh. Ya, Kak Bilal gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Gimana, masih semangat gak puasanya nih? Masih dong. Oh ya, alhamdulillah. Nah, di segmen Gemilang Ramadan kali ini tentunya kita menemukan materi-materi baru. Nah, untuk Kak Bilal sendiri mau membawakan materi apa nih? Nah, jadi materi yang saya bawakan yaitu sunah-sunah yang bisa dikerjakan pada bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, sunah-sunah ya. Iya. Ya, boleh dijelaskan apa aja sunah-sunahnya? Oke, sebelum kita masuk ke sunah-sunah di bulan Ramadan, sudah tahu belum sih, Kak, apa itu Ramadan? Apa ya? Nah, jadi Ramadan itu berasal dari kata Romado yang artinya panas terik yang membakar. Nah, jadi kalau orang Arab di sana itu kalau misal mau keluar rumah ini, Kak. Ya. Terus kemudian mataharinya tuh sangat panas banget. Ya. Mereka tuh menyebutnya Ramadan Tisyamsi. Wah. Matahari sangat panas dan terik. Ya. Nah, kan ini kan Ramadan, Kak. Ramadan berasal dari kata Romado. Ramadan berarti ketambahan huruf alif dan nun. Nah, jadi makna dari Ramadan ini menjadi lebih, yaitu panas yang amat terik yang dapat membakar apa saja yang di sekitarnya, bahkan debu pun tidak akan tersisa. Wah, sangat terik ya, Kak. Iya, Kak. Nah, jadi para ulama hadis dan fikih itu sepakat bahwasanya pada bulan Ramadan ini Allah mengampuni semua dosa-dosa para hambanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah ia perbuat. Oh iya, itu kalau di bulan Ramadan itu kan rata-rata semua orang tuh misal tuh pada kayak orang lain tuh suka minta maaf tuh ya ke temennya gitu. Iya, benar. Nah itu bulan yang penuh bulan suci ya, jadi benar-benar saling memaafkan tuh baik banget ya di bulan Ramadan tuh. Iya. Ya. Boleh dilanjut, Kak? Oke, langsung aja kita masuk ke sunah-sunahnya. Wah, apa aja tuh? Yang pertama ini udah dari pagi udah ada sunahnya nih, Kak. Wah, apa tuh? Yaitu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur? Iya, Kak. Maksudnya imsak gitu ya, Kak? Ya, kan kalau di sini kan biasanya juga ada imsak, Kak, tapi aslinya imsak tuh kurang tepat, Kak, dalam pengertian di sini tuh. Yeah. Nah, jadi seperti ini, Kak, boleh saya jelaskan. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Yeah. Makan sahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Jadi Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk sahur itu bukan karena biar kenyang, biar tidak lapar, akan tapi di dalam sahur itu ternyata ada berkahnya, Kak. Oh, ada berkahnya tuh. Jadi berarti kita waktu mau memulai puasa aja tuh udah dapat keberkahan ya, dan tentu pastinya udah dapat pahala ya, Kak. Iya, Kak, pasti. Nah, kemudian ini untuk jadwal imsak tadi, Kak. Oh iya. Imsak. Nah, jadi pada zaman Rasulullah yang namanya imsak itu tidak ada, Kak. Oh, nggak ada. Tidak. Nah, tapi pada zaman Rasulullah ada dua muadzin. Yang pertama ada Ibnu Umi Maktum dan Bilal bin Rabah. Oh, Bilal bin Rabah. Ya, nah jadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya apabila mendengar Umi Maktum menyerukan adzan, maka bersahurlah kalian. Dan apabila Bilal bin Rabah telah mengumandangkan adzan, maka berhentilah kalian dari makan sahur. Oh ya,
jadi udah berhenti ya, nggak boleh makan lagi. Oh, Puasanya udah tidaklah. dimulai tuh. Ya, tapi kan kalau di sini mungkin kebanyakan orang ada yang berpikir bahasanya imsak itu udah batas akhir dari sahur, Pak. Oh, itu jadi sebenarnya tuh kalau misal udah ada kayak imsak gitu tuh, kalau mau makan dulu tuh boleh nggak? Oh, boleh Oh, banget, Kak. boleh. Berarti Bahkan terus kalau adzan subuh nih itu baru boleh nggak? Udah nggak boleh tuh? ya. Oh, begitu jadi. Oh Nah, iya. misal ini kita lagi sahur nih, Kak. Iya. Sahur. Kemudian adzan subuh. Nah, itu di piring itu masih sisa, Kak. Masih sisa sedikit. Nah, itu Nabi menganjurkan untuk dihabiskan. Bahkan itu pas adzan loh, Kak. Oh iya, Masih boleh itu. karena kan ya mubazir juga kan Iya. ya. Nah, tapi itu Nabi SAW merintahkan kita untuk menghabiskan. Jadi pas itu walaupun itu udah adzan, tapi Rasulullah tetap masih memperbolehkan untuk sahur untuk menghabiskan yang masih sisa tersebut, Kak. Oh iya, berarti tuh mungkin kayak imsak ada jaraknya kan ke sholat subuh itu. Kalau Iya. sekarang ke adzan subuh, nah itu mungkin kayak buat dikasih jeda waktu, maksudnya biar nggak kayak buru-buru banget. Nah, Wah, udah bener mau banget, Kak. imsak nih. Nah, sebenarnya kan itu masih ada adzan subuh tuh boleh kan ya, Kak? Iya, benar. Oh iya. Tuh. Nah, kalau saya sih biasanya jam 4 pagi gitu sudah bangun, baru bangun, Kak. Jam 4 pagi iya. bangun. Kemudian saya langsung ke dapur makan sahur. Setelah selesai, saya ke kamar mandi, buang hajat, Ya, sikat gigi dan lain sebagainya. ya. Saya keluar minum, kemudian kan itu mungkin saya selesai sahur itu paling ya 10 menit atau 5 menit sebelum subuh lah, Kak. Ya. Jadi masih ada waktu itu. Jadi saya di situ menggunakan waktu saya untuk bersiap-siap untuk pergi ke masjid salat subuh Oh jamaah. iya, bagus Itu, tuh. Kak. Nah, kemudian ini lanjut nih Ya, lanjut, boleh ke dilanjut, sunnah Kak. yang kedua, Ya, apa tuh? yaitu membaca Al-Qur'an. Oh ya, membaca Al-Qur'an. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya. "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mimun harfun." Nah, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut Oh, akan iya. dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oh ya, Masya Tidak aku Allah. katakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Jadi dalam kita membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu dinilai satu kebaikan, dan satu Wah. kebaikan tersebut masih dikali lipatkan dengan 10 kebaikan lagi, Kak. Wah, Masya Allah, itu misal tuh ya, kita bacanya 1 juz dalam sehari itu kita udah Masya Allah. Wah, dapat- tidak bisa dihitung, Kak. Ya, Saking kebaikannya banyaknya. saking banyaknya ya. Iya, benar Ya, banget, Masya Kak. Allah. Nah, kemudian keutamaan baca Al-Quran selanjutnya tuh, Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Wah, Masya Nah, Allah. jadi bayangin nih, Kak, kita sudah menghadap kepada Allah pada hari kiamat, kemudian kita sudah ditetapkan oleh Allah masuk ke neraka. Ya. Tapi tiba-tiba Al-Quran datang. Menolong ya. Ya, Itu Rob, sungguh hambamu ini semasa hidupnya selalu membaca aku Iya, Kak. gitu. Wah, Masya itu, Allah. itu bisa menjadi syafaat buat kita, Kak. Nah, jadi seperti kayak membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, itu bagus banget ya, Kak. Bisa menolong kita di akhirat nanti. Iya, benar Ya, banget. Masya Allah. Pertama membaca Al-Quran. Al-Quran. Ya, boleh dilanjut, Kak, apa Nah, aja? oke. Sunah-sunah berikutnya. Kemudian masih dalam membaca Al-Quran nih, Kak. Jadi dalam membaca Al-Quran kan diantara kita mungkin ada yang sudah mahir, yang sudah Fasih ya. iya, sudah fasih. sudah lancar, fasih gitu. Kemudian ada yang mungkin masih terbata-bata. Nah, itu Hmm, Rasulullah juga pernah bersabda, ya. barang siapa yang dia itu sudah mahir dalam membaca Al-Quran, maka baginya seperti bersama malaikat yang mulia. Wah, Masya Dan Allah. Barang siapa yang membacanya itu masih terbata-bata, Ya. nah itu Allah memberikan 2 pahala baginya. Coba, Kak, sudah Hmm, satu kebaikan dikalikan 10. Kemudian itu yang mungkin ya untuk yang masih belajar dalam baca Al-Quran itu kan mungkin Iya. masih terbata-bata Iya. gitu kan. Nah, itu ditambah oleh Allah 2 pahala. Wah, Masya Allah. Jadi sangat banyak sekali ya, keutamaan dalam baca Al-Quran. Masya Allah, keren banget. Ya, boleh dilanjut mungkin? Oke, untuk
sunnah selanjutnya yaitu Sunnah yang ketiga ya ini ketiga, ya. ya Kak, yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah. Ya. Wah, ya. Sedekah. Jadi ya nggak hanya di bulan Ramadan Kak, akan tapi lebih utamanya di bulan Ramadan, dimana mungkin sebagian dari kita berpikir bahwasanya kalau kita mengeluarkan sebagian harta itu membuat harta kita tuh Habis. berkurang. Iya, Iya. berkurang. Nah, tapi aslinya tidak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat min malin wa ma zadallah." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta kita, melainkan Allah akan menambahkan harta yang kita keluarkan tersebut. Ya, jadi kita mengeluarkan uang kita, harta kita untuk bersedekah gitu. Itu jadi Allah melipat gandakan ya. Bener banget, Kak. Masya Allah. Nah, jadi di antara keutamaannya tuh itu Kak. Oh ya. Jadi ya ayolah kita tuh Ya. memperbanyak Ya, sedekah. banyak-banyak sedekah nih. Ayo Ya. teman-teman, kita banyakin sedekah gitu. Kita punya harta. Jadi katanya ya kalau mau bersedekah tuh nggak usah nunggu kaya dulu baru Ya, bener sedekah. banget. Tapi kalau kita ada punya Punya rezeki, itu sedikit pun aja nggak apa-apa ya. Kita Ya sedekahkan sedikit. disedekahkan ya. Nah, supaya Allah memberikan kepada kita yang lebih baik. Ya, lebih Masya banyak. Allah. Ya. Nah, kemudian lanjut nih Kak. Ya. Yang keberapa? Keempat ya Kak. Keempat nih Kak, wah Masya Allah. Yaitu memberi makanan atau iftar. Iftar Ya, itu iftar. yaitu makanan untuk berbuka lah Oh kepada orang yang berpuasa. ya. Ya, Nah, jadi Masya kalau Allah. kita ngasih kepada orang yang berpuasa tuh iftar atau ya makanan untuk berbuka lah Kak. Mm-mm. Nah, itu Rasulullah tuh pernah bersabda yang artinya barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, Ya. maka pahala orang yang memberikan itu seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Wah, Masya Allah. Jadi cuman memberikan loh Kak. Ini Iya. misal apa ya? Beri. Ya misal ya puasa Ramadan nih Kak. Kita ngasih makanan buat berbuka. Ya. Ini Kak, Oh ini ya, buat terima berbuka kasih. ya. Nah, itu nanti pahala saya Ya. yang memberi itu bisa mendapatkan pahala dari Kak Nisa nih, Oh, tanpa wah. mengurangi pahala dari Kak Nisa. Wah, Masya Allah. Jadi kayak pahalaku tuh mengalir ke kamu gitu Ya, ya. Oh, tapi ya. tanpa mengurangi pahala. Ya, tanpa mengurangi pahalaku ya. Oke, nah itu kemarin ya Kak, man 2 bulan progo bagi-bagi takjil ya Oh Kak. iya, kemarin tuh berbagi gitu. Terus banyak itu tuh jadi mandaker itu jadi namanya mandaker ya itu. Jadi Osimada itu sama MIY itu tadi. Nah, itu tadi Bekerja sama. ya bekerja sama. Kolaborasi gitu Ya, ya. berkolaborasi untuk berbagi gitu. Gitu. Jadi itu muter ke daerah mana Kak? Itu muternya tuh mungkin ini Mandua Kulon Progo ini deket Wates ya. Jadi mungkin muter-muternya Wates saja. Kemarin juga ada di stasiun tuh. Itu mereka saling berebut gitu Kak kalau Wah. pas dibagi. Masya Allah banget itu. Ini nanti ada tukang beca nih. Misalnya kita berbagi di situ. Ya coba ceritakan sedikit Nanti ya. iya, nih saya cerita ya. Kemarin kan ada bapak-bapak tukang beca tuh. Tentunya Iya. pasti kita memberilah ya, bersedekah. Nah, itu jadi kan ada di situ, di dekat situ tuh ada pedagang-pedagang gitu. Iya. Pedagang-pedagang itu. Nah, di situ kita memberi ke tukang beca, tapi pedagang-pedagang tersebut tuh juga ikut ngumpul gitu. Terus Iya. jadi kayak dikerubungin gitu. Jadi Jadi pas takjilnya datang tuh langsung pada lari-larian iya, Kak. betul banget. Jadi Masya ya Allah. mau maaf ini buat yang Nggak kebagian gitu tapi Kak. tapi kan ya karena udah bener-bener deket banget ya udah dikasih aja nggak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya kayak berbagi ke selanjutnya kan itu jadi Jumat berkah itu ya Kak. Iya. Itu selanjutnya itu mau kayak tempat-tempatnya tuh mau dikasih tahu itu di titiknya tuh letaknya di mana aja tuh. Begitu. Dan jumlahnya akan lebih banyak lagi Kak. Ya, insya Allah Oke. semoga ya. Nah, kemudian kita lanjut nih Kak. Ya, lanjut Ke sunnah Kak. yang ke 5. Wah, Masya Oke. Allah udah kelima Udah aja nih kelimanya Kak. Oke. Jadi untuk sunnah yang kelima ini ada menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Oh Ya. iya. Berarti ketika ada adzan gitu, adzan maghrib itu tuh harus cepet-cepet berbuka ya, nggak Iya, boleh Kak, ditunda-tunda bener lagi. Jangan Kak. Oh iya, Nah, Masya Allah. Jadi Rasulullah pernah bersabda yang artinya setiap hamba itu manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan dalam berbuka. Berbuka. Wah, Masya Nah, Allah. Jadi misal nih Kak, sudah adzan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, sudah adzan. Masya Ya kita Allah.
harus langsung membatalkan Kak. Oh ya. Batalkan dengan seteguk air minum. Seteguk air minum. Dan Kalau enggak yang disunah-sunahkan ya seperti ya, kurma mungkin ya seperti boleh, yang bisa Kak, manis-manis bisa. gitu ya Kak. Ya Kak. Nah, jadi kita disunahkan untuk makan kurma setelah minum Minum air air putih. putih Nah, ya. sebagai pembatal puasa tadi ya Kak. Iya. Kemudian nih Kak, untuk doa-doanya udah tahu belum Kak? Wah, apa tuh? Nah, jadi Kurang tahu soalnya nih saya nih. ya mungkin kalau di tempat kita tuh sudah masyhur lah, sudah biasanya tuh pakai yang Allahumma Lakasumtu. lakasumtu Oh wa bika iya. amantu ala Iya. rizki aftardu birahmatika ya arhamar rahimin. Rahimin. Nah, biasanya pakai itu Kak. Nah, itu juga boleh Kak. Jadi itu doanya itu kita baca sebelum kita minum air. Sebelum kita membatalkan puasa kita dengan air itu. Jadi kita begitu mendengar adzan kita berdoa menggunakan Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu Ya. birahmatika ya arhamar rahimin, kemudian kita minum seteguk air. Nah, setelah itu mungkin kebanyakan ya mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu nih Kak. Duh, maaf nih Kak. Tapi saya pernah dengar nih kalau saat berbuka itu baca doanya yang Allahumma lakasumtu itu tuh saat kita telah berbuka puasa. Karena kan Allahumma lakasumtu karena aku telah berpuasa. Kan telah berpuasa tuh. Jadi itu berarti kita kan udah batal dari puasa. Sedangkan di saat itu tuh kita masih berpuasa dan baru mau minum tuh. Berarti Iya. kan belum batal tuh Kak. Itu gimana ya Kak? Nah, itu ya maka dari itu ada doa Ya. khusus yang setelah kita membatalkan puasa itu dengan Iya. air minum. Nah, jadi yang Allahumma lakasumtu tadi dibacakan sebelum kita minum. Sebelum kita minum. Ya. Oh Nah, ya. kemudian setelah kita membatalkan puasa dengan air minum itu, kemudian kita membaca doa ini Kak. Oh. Dhahabat dhama'u Ya. wa batalatil uruqu wastabatal ajru insyaallah. Allah. Yang artinya dhahabat dhama'u telah hilang rasa haus dari tenggorokan, Ya. wa batalatil uruqu telah terbasahi urat-urat yang ada di tenggorokan, wastabatal ajru insyaallah, dan Insya Allah. akan mendapatkan pahala Pahalanya, insyaallah. Masya Allah, Insya Allah. Nah, jadi kita tuh ya saya hanya meluruskan lah Kak. Ya, Mungkin ada yang belum tahu lah Kak. Ya, mungkin belum tahu detail mungkin ya Kak. Ya, boleh diluruskan Kak. Ya, jadi itu setelah kita membatalkan puasa dengan air minum, kita Ya. membaca dhahabat dhama'u Mm, wa batalatil uruqu ya. wastabatal ajru Insya insyaallah. Allah. Oke, nih Kak, ini kan udah yang kelima ya Kak. Ya, Oke, kelima. kita lanjut Berarti yang lanjut ke ke-6. 6. Wah, Masya Allah. Oke, yang ke-6 ini ada Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Apa Ya. itu Kak? Itu kalau di tempat kita ya mungkin biasa disebutnya sholat tarawih. Tarawih. Oh, salat tarawih ya. Ya, nah itu jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam Ramadan Ya. dengan iman dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, yang telah ia pernah Oh, kerjakan. ya. Benar-benar diampuni ya berarti ya. Nah, jadi Dan suci. kita dalam mengerjakan sholat tuh Harus tumak ninah. ya benar banget Ya, Kak. nggak boleh terburu-buru. Nah, mungkin oh iya Kak. Di tempat kita tuh mungkin ada perbedaan rakaat ya Kak. Oh iya, tuh ada yang berapa tuh Kak? Ada yang 23, yang 11 gitu ya Nah. Kak? Nah, itu aslinya semuanya tuh benar Kak. Ya. Akan tapi kalau kita ingin lebih dekat dengan sunnah, Ya, itu kita melakukannya yang 11. 11. Nah, karena apa? Karena rakaat salat tarawih itu tidak ada batasnya, mau sampai 60, mau Oh sampai ya. 50 pun boleh Kak. Ya, Masya Jadi Allah. khusus untuk salat tarawih itu tidak ada batas Tidak rakaatnya. ada batasnya, berarti untuk 11 boleh, untuk 23 pun boleh. Iya, Ya. untuk 23 itu yang pertama kali melakukannya itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, Dan untuk yang 11 itu? dari Rasulullah langsung sallallahu alaihi Walah, Masya wasallam. Allah. Nah, jadi akan tapi ya sebenarnya mohon maaf nih, kan biasanya ada tuh Kak yang sholatnya 23 tapi cepet banget Allah Oh iya, cepet banget ya. cepet banget tuh Ini Kak. lebih baik itu yang 11 terus tumak ninah ya, pelan-pelan, tapi dihayati Lebih gitu. baik lagi 23 itu juga tumak ninah Kak. Ah ya. Jangan normal baik, biasa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya dihayati. jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ngebut gitu. Soalnya juga bacaannya juga kurang tepat nantinya Kak. Kemudian sujudnya nanti juga kurang tumak ninah. Ya,
itu misal tuh, itu kan imamnya tuh yang bacanya cepet. Nah itu untuk kita yang pernah makmum itu gimana itu? Nah, kalau bisa nih Kak, ya bukannya gimana ya Kak, mungkin itu sudah tradisi di Daerah tempat masing-masing. ya. Oh ya. Jadi kalau misal emang yang tradisinya udah seperti itu, mungkin mereka juga merasa biasa aja Kak sama Oh yang ya. seperti itu. Tapi kalau yang Udah kayak udah dianggap wajar mungkin ya. ya, tapi kalau yang 11 ya mungkin mereka sudah biasanya ya seperti itu. Terus kalau masuk ke yang 23 ya mungkin mereka kaget. Oh ya. Nah, kemudian mungkin oh ya Kak, ini satu lagi terakhir nih Kak. Oh Terakhir ya. banget nih Kak. Terakhir. Ini Apa itu? biasanya kan ada yang berbuka sebelum waktunya berbuka itu Kak. Oh ya, yang biasa disebut kalangan anak-anak tuh sekarang mokel ya Iya Kak, mungkin. wah itu Ya. gimana ya Kak? Astagfirullah. Itu Coba ada Kak. hadisnya nggak kira-kira tuh? Pasti ada dong, karena kan itu nggak baik tuh. Nah itu jadi untuk hadisnya Rasulullah pernah bermimpi dibawa oleh malaikat Jibril Ya, ke suatu tempat. Kemudian Rasulullah di situ mendengar teriakan yang amat keras. Masya Allah. Apa itu? Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, suara apakah itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, itu adalah suara dari para penduduk neraka. Oh, Kemudian ya. malaikat Jibril membawa Rasulullah ke tempat tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah melihat ada sekelompok manusia yang sudah digantung Kak. Masya Allah, digantung. Kakinya digantung, Digantung kemudian apanya itu, kakinya. kakinya Kak, Oh, urat-uratnya kakinya. tuh digantung Kak. Ya Allah, Kemudian astagfirullah. kepalanya di bawah tuh sudah sobek mengalirkan darah Kak. Mulutnya itu. Nah, Oh, itu kemudian Rasulullah bertanya Kak, ya. malaikat Jibril, siapakah mereka? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Masya Allah. Jadi ya jangan sampailah kita juga sudah gede, kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah, sudah diberi rizki buat berbuka, buat sahur, Ya, buat sahur. biar kita tuh bisa kuat untuk Heeh. menjalani ibadah puasa. Terus mengisi ibadah puasa itu dengan sunah-sunah ya Kak. Iya Kak. Nah, akan tapi kita di siangnya malah ya itu berbuka sebelum waktunya Ya, berbuka mokel Kak. itu ya Kak. Ya Allah, serem banget itu, sangat ngeri banget. Sampai disobek mulutnya. Iya Kak. Itu kelak di akhirat neraka, seperti itu Kak. astagfirullah. Kalau banyak yang berbuka sebelum waktunya itu. Jadi Oh, ya jangan sampailah kita Oh, berbuat seperti itu Kak. lebih baik kita isi dengan ibadah puasa itu tuh diisi dengan yang positif gitu ya Iya. Kak. Daripada kita ya ibarat kata mokel itu tadi Kak. Oh, ya. Mending kita tidur Kak. Tidur tuh. Tapi kan Iya. kalau tidur tuh ya baik Tapi sih. harus ada Harus ada waktunya, Kak. batasnya, nggak Iya. boleh kayak Terus dari nanti pas sholat sahur asar sampai malah dilewatin Kak. iya, naudzubillah ya Jangan Allah, sampai ya. astagfirullahaladzim. Nah jadi coba nih Kak, kita lihat saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina itu Kak. Iya. Mereka belum tentu mereka tuh sahur Kak. Dan mereka mungkin sahur masih di dunia Kak. Masya Allah. Dan belum tahu karena di daerah sana itu karena ya perang itu Kak. Jadi belum tentu mereka tuh berbuka masih di dunia Kak. Mereka Ya. bisa jadi berbuka di akhirat Kak. Ya, mungkin sahurnya di dunia, nanti kita belum tahu nanti di akhirat itu, nanti waktu berbuka itu masih di dunia ataupun di akhirat ya. Iya Kak. Ya, Masya Jadi ya Allah. kita di sini sudah diberi ya negara yang aman, Ya, tidak ada alhamdulillah. peperangan. Ya, alhamdulillah. juga rempah-rempahnya banyak. Nyaman Juga ya yang jadi pasti. Iya Kak. Nah, yaitu kita harus mensyukurinya, jangan kufur terhadap nikmat Allah Kak. Ya, Masya Allah. Masa sudah dikasih seperti itu kita malah pas udah sahur nih Kak, udah sahur terus siangnya sok-sokan gak kuat Ya. padahal udah gede. mm, Nah, itu kita malah jajan, mm. malah es teh Aduh, Padang, saking mie ayam. mungkin lihat kayak tergiur dengan mungkin ada es teh tuh, waduh, liatnya seger tuh es, seger banget, Masya Allah. Iya Kak. Jadi ya mungkin kita harus kuat lah Kak dalam puasa. Oh iya. Ini juga cuma setahun sekali, 30 hari, dan ini adalah bulan yang mulia Suci, sekali, bulan Kak. suci Ramadan, bulan Iya, yang Kak. untuk yang saling memaafkan ya. Iya. Nah mungkin di antara yang saya sampaikan cukup itu Kak. Oh ya, itu ya mungkin. Jadi itu tadi materi yang disampaikan Kak Bilal ya. Semoga untuk teman-teman yang di rumah nih bisa mengamalkan sunah-sunahnya daripada mokel tuh, nggak baik kan ya.
Jadi itu tadi, semoga bisa diamalkan, bisa bermanfaat. Ya, satu lagi, kita di sini itu bukan mengajari, tapi kita mengajak ya, kita mengajak. Dan mengingatkan. Mengingatkan. Jadi udah tuh Kak, cukup sekian ini. Ya, Oh ya. kita cukup. Nah, sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus hidupkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan tuh video-video menarik dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.